الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para pinisepuh wabil khusus. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah di setiap ta'lim kita. Mudah-mudahan duduknya kita, ngajinya kita, istiqomahnya kita Allah catat sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala, barokah, dan kita terima ganjarannya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh pewakaf masjid kita, dan juga seluruh orang-orang yang selalu peduli terhadap kegiatan di masjid kita. Semua para donatur, mudah-mudahan kita dan mereka semua Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan mereka semua. Dan kita doakan orang-orang yang sakit, jamaah kita, orang-orang tua kita, dan juga kita semua, mudah-mudahan dengan sababiah kita istiqomah Allah angkat penyakit kita dan diganti dengan kesehatan, kesembuhan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluhal ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak dengan khusyuk, dengan khidmat kajian yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Faiz Al-Hakam MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun.
Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidil akwan sayyidil kaunain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ma'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para sesepuh, ibu bapak yang lebih tua dari saya, banyak ya, mohon maaf bapak yang kecil di atas, bukan berarti yang kecil lebih mulia. Dulu waktu saya ngaji, kiai saya ketika saya ngaji baca Quran, guru saya menyiapkan kursi, kamu duduk di atas. Padahal masih bocah, kiai saya udah tua. Saya bilang malu banget, kiai di bawah, saya di atas. Apa kata guru saya? Kamu megang Quran, kamu di atas karena ada Quran, bukan karena pantat lu, bodoh. Tuh. Artinya saya ada di atas bukan berarti saya lebih baik, tapi karena memang saya lagi menyampaikan sesuatu. Jadi mohon maaf kalau saya kurang adab ya Pak ya. Bu, ibu mau di atas, saya di bawah nih gantian. Iya, biarin saya di bawah baik. Situ suruh ngomong, dah tuh. Para asatidz, para hujjaj, bapak ibu jamaah subuh yang telah dipilih Allah untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini kehadiran yang selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Di awal taklim tidak bosan-bosan saya sampaikan, ucapkan alhamdulillah. Ngapa masalahnya? Yang pasti kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan dalam hadis Rasulullah dikatakan, awwaluman yadkhulul jannata yahmadullaha fis sirri wal alan. Orang pertama yang akan masuk surganya Allah itulah orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah. Orang yang pandai memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalimat alhamdulillah yang gampang itu Allah suka dengan mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Udah pada gosok gigi belum tadi? Alhamdulillah. Ngetakut-takutnya kata Allah, puseh ini bocah ucap alhamdulillah bau amat mulutnya. Karena Allah Maha tahu. Mudah-mudahan kalimat alhamdulillah yang keluar dari mulut kita Allah suka dengan ucapan itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat entengnya mengatakan, masuk surga aja kamu, masuk surga, udkhuluha bisalamin aminin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu itu milik Allah. Saya tidak bisa menjadikan Bapak Ibu alim, nggak bisa. Saya nggak bisa menjadikan Bapak Ibu ngerti materi saya. Belum tentu saya juga ngerti. Yang punya ilmu cuman Allah. Maka kemudian ya Allah, kutitipkan hati kami kepada Engkau pagi ini. Ya Allah, bimbing hati itu dengan bacaan suratul Fatihah yang kami baca. Ala hadhihin niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita baca suratul Fatihah bermohon hidayah, doa akan sampai kepada Allah kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka di pagi hari ini sebelum saya masuk pada materi, marilah kita bersolawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah limpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Imamul Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, di saat dalam satu majlis dibacakan solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat yang sayapnya timur dan barat, yang tingginya dari bumi yang paling bawah sampai langit yang paling atas. Kemudian si malaikat tadi tenggelam. Ketika tenggelam, bangun dia. Maka tentu di saat tenggelam dalam satu air, maka dari sayap-sayap malaikat akan netes bekas-bekas air. Satu tetes satu malaikat yang mendoakan kita dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya tetesan itu di saat kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu majlis, itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سائر عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام ومن
منبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على لله صلاة الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله صلاة الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة يا رسول الله هذه من أمتك يا رسول اشفع لنا يا رسول الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا
ala Taha lillah salatullah Allah ala Yasin Ilahi ighfir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masaatin anna bi ahlil badri ya Allah salat. Amin ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Ha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, terasa sesak dada saya melihat nenek-nenek masih pada ngaji. Amanah yang berat Allah berikan kepada saya. Ya Allah, hamba-Mu yang bodoh ini diserahkan membimbing manusia segini banyaknya. Apakah saya mampu menjadikan Bapak Ibu bisa kenal Allah, bisa kenal Rasulullah? Makanya kita berdoa kepada Allah, Ilahi salimil ummah. Ya Allah, hamba-Mu yang bodoh ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Selamatkan umat ini ya Allah. Saya sedih ketika ada nenek-nenek sedih. Ada di sini yang punya utang. Ya Allah, banyak amat. Ya Allah, bebaskan hutang-hutangnya ya Allah. Jangan bikin mereka sedih ya Allah. Bu, kalau udah lunas jangan ngutang lagi ya. Matinya bingung. Pak, ada di sini masih berantem sama saudara? Hah? Enggak. Yang enggak di sini mah. Iya. Saya sedih karena orang-orang umat Islam pada berantem ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Tutupi kami ya Allah dari hal-hal yang jahat. Bimbing kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kalaupun ada di tempat ini orang-orang yang masih dongkol sama saudara, Allah ilangin dongkolnya. Mudah-mudahan yang masih punya utang Allah lunasi hutangnya. Yang paling banyak utang doang, aminnya ini ya. Ini problemnya utang doang berarti. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasulullah SAW yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah Tuhan kita sesungguhnya? Pak, ini ngantuk apa? Lagi dengerin ini. Pak, emang
begitu kata Kiai Kosasi mah, aki-aki kalau dipanggilin susah bener. Siapakah Tuhan kita sesungguhnya? Allah. Ayo ucapin ibu. Allah. Allah. Tarik. Allah. Sama-sama. Nanti belajar di rumah, teriak di hati, teriaknya Allah. Allah sambil narik nafas ke atas, buang. Biar merasakan nikmatnya menyebut kalimat Allah. Kenapa masalahnya? Adanya kita karena adanya Allah. Kita bisa melek karena ada Allah. Kita bisa berdiri karena ada Allah. Kita bisa ngerti karena ada Allah. Kita bisa makan karena ada Allah. Tapi orang yang tidak kenal Allah, saat makannya tidak dirasakan bahwa Allah sedang memberikan makan kepadanya. Rasain makan gua, enak dah, enak. Kagak ada tandingannya sini mah, kagak ada. Gua doang, pret. Akhirnya gua jadi Tuhan bukan Allah. Betul ya? Kalau kagak ada gua nih, orang beres di sini. Wah, emang siapa tong lu? Mana Allahnya? Padahal kita sering mengatakan la ilaha. Ketika kita lupa Allah, inilah yang dikatakan orang yang buta. Makanya dikatakan dalam lagunya Roma Irama itu, yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Roman-romannya langsung ngapal, boy. Subhanallah. Keakuan guah banget, bahaya itu iblis. Bu, besok-besok kalau anak gede itu dipuji orang, anak ibu hebat-hebat. Allah. Pak, besok-besok kalau dipuji orang itu jangan bilang, gua gitu loh. Itu menafikan Allah. Kita harus membakokkan Allah, tancapkan di hati kita. Karena tanpa Allah kita nggak bakal ada. Tanpa Allah kita nggak bisa hadir di tempat ini. Makanya kemudian hadirnya kita di tempat ini bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah ketika kau bisa bangun pagi, itulah Allah yang bangunkanmu. Ketika kau bisa makan, itulah Allah yang beri makan kepadamu. Ketika kau bisa baca Quran, itulah hebatnya Allah telah mengajarimu. Ketika kau bisa sujud, itulah hebatnya Allah memaksa kau sujud di hadapannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha.
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Allah masih menghidupkan kita. Itu bukti nyata kita hidup, itu bukti nyata adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fa'buduh, beribadahlah kepadanya, menghambalah kepadanya, fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Karena Allah menjaga semua yang ada. Saat ini kita bisa mengucapkan Allah karena Allah jaga lidah kita. Yuthabbitullahu qawla tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika kita mampu di dunia mengucapkan la ilaha illallah, itulah hebatnya Allah yang telah mengangkat lidah kita. Karena di sini terdapat saraf-saraf yang banyaknya luar biasa. Makanya kemudian di saat kita mengucapkan la ilaha illallah hayyum maujud. Apa artinya? Hidupkan Allahmu, maksudnya ketika kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, bukti nyata Allah itu hidup, bukti nyata Allah itu maujud, yang dieksiskan. Kadang-kadang begitu, kayak gua dong, tahlil. Oh, jadinya dia nggak ngakui adanya Allah dengan lidahnya baca tahlil, yang diakui kehebatan dirinya. Padahal sebenarnya itu pakaian Tuhan. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah karena hebatnya Allah. Ini dalam lagunya Roma Irama itu kan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah. Ya ilah illallah. Pondok Jaya kalau ngaji udah nggak usah pakai ayat, pada lupa, pakai dangdut udah nyawer tuh. Nah, siapakah Allah itu? Innallaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa'anna tu'fakun. Hebatnya Allah mampu menciptakan biji. Kalau bapak-bapak punya biji? Hah? Punya biji apa lato-lato? Hebatnya Allah ketika berbicara biji dalam Al-Quran. Falikul habbi. Habbi itu biji yang di luarnya langsung kulit. Ketika ditanam ada tunas ke atas dan ada akar ke bawah. Ada juga biji an-nawa. Nawa itu artinya biji yang kayak semangka. Semangka bukan semangka. Manggis. Kalau manggis bijinya di mana? Di mana, Bu? Bedanya manggis sama biji padi apa? Kalau biji manggis dibungkus sama manggisnya. Kalau biji padi, emang itu bijinya, itu yang dimakan. Betul nggak? Mirip dengan biji kuaci. Pak, tahu kuaci? Begitu dikupas, yang dimakan bijinya itu mirip dengan padi. Itu yang dikatakan al-hab. Tapi lain sama manggis. Yang ditelan jangan,
kelolodan. Lain sama kurma, yang dimakan bukan bijinya, tapi justru bijinya kurma itu kemudian dibungkus dengan kurmanya itu yang dimakan. Beda nggak? Bisa nggak bikin biji kayak gitu? Hebatnya Allah. Itulah Allah yang bisa membedakan dan mampu menciptakan biji yang berbagai macam bentuknya. Hebatnya Allah kemudian, falikul isbah wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Allah memunculkan matahari dari timur dengan cahaya yang luar biasa. Dari adanya cahaya itu kemudian kita berjemur. Yang jadi hebatnya, antara cahaya pagi dengan cahaya sore beda. Tanaman yang kena sinar pagi cepat gede, tapi belum tentu tanaman kena sinar sore. Kuntet baik. Termasuk yang ngomong. Aduh, malu. Emang begini adanya mau diapain? Udah kecil, hitam, kurus, jelek, hidup lagi. Ya Allah, kita lihat tanaman, kalau yang kena sinar pagi cepat gede. Mana yang gede-gede? Ya, luar biasa Allah itu menciptakan sinar saja fungsinya beda. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari ketika matahari itu lurus dengan bumi. Tidak ada bayangan. Muncul adanya waktu istiwa yang haram sholat. Matahari bergerak sedikit ke barat. Hebatnya kemudian muncul waktu zuhur. Kapan waktu asar? Ketika antara bayangan dengan benda itu sama ukurannya, muncul waktu asar. Kemudian bagaimana cara mencari arah kiblat? Pada habis asar jam 16 lewat 18 kita pasang tali, kena sinar matahari itu bayangan. Di manakah tali itu bayangannya? Di lakban. Itu arah kiblat menuju Baitillahil Haram. Siapa yang mampu menciptakan matahari yang fungsinya segini hebatnya? Ayo Pak. Siapa? 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 Allah. Teriak. Kayak punya TK. Lagi belajar Allah. Tapi hebatnya luar biasa hadirin. Ada seorang raja ngaku jadi Tuhan. Siapa? Fir'aun. Fir'aun manggil Nabi Musa, Musa, Tuhanmu siapa? Apa kata Nabi Musa? Tuhanku Allah. Siapa Allah? Yang menghidupkan, mematikan. Yukhrijul hayya minal mayyit. Apa kata Fir'aun? Saya juga bisa. Wahai penggawalku 2 orang, sini. Dipancung atu. Cuk. Aku mematikan. Ombong banget. Ombong amat. Yang satu pergi. Persis nenek-nenek lagi gede sama lakinya. Kemudian Fir'aun mengatakan, aku menghidupkan. Makanya ayat yang kedua, falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana, dijawab oleh Nabi Musa, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari ke barat. Kalau kau
wahai Fir'aun, mengaku sebagai Tuhan, rubah aturan Tuhanku, terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur. Ini yang menjadikan Nabi Musa dikejar sampai di Laut Merah, kemudian ditenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 bulan Muharram pada 2 hari yang lalu. Betul ya? Baru kemarin. Nah, ini bekas-bekas orang yang puasa Muharram semua. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu. Artinya hadirin, adanya daun karena adanya Allah, adanya bumi karena adanya Allah, adanya langit karena adanya Allah, adanya kita duduk karena adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya kita tidur karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian pantas kalau seandainya kita diajari la ilaha illallah. Lihat Pak, apa manfaatnya la ilaha illallah? Lihat dalam hadis nih, dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah, panjangin, lihat ketika kita tahlil semua kan? Tahlil semua. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Kelar la ilaha illallah, dipandu lagi sama pemimpinnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Siapa orangnya yang baca la ilaha illallah, la-nya dipanjangin, wa maddaha, huddimat arba'atu alafi dzanbin minal kabair, maka orang itu dihancurkan dosa-dosanya 4.000 dosa besar. Satu kali mengucapkan la ilaha. Hebat. Saya tanya kemudian, punya dosa gede ora? Orang wadon, bapak-bapaknya juga kudu ngerti nih sama dosa gede. Aki-aki kalau pergi mancing, nunggu bininya tidur, kabur ya. Begitu bini tidur diintip, miring kemana dia? Kalau nenek-nenek miring ke kanan, berarti megang joran pakai tangan kanan, naruh empan pakai tangan kiri. Besokannya dilihat, bini kita miring kiri. Oh, berarti megang joran tangan kiri, megang empan tangan kanan. Bagaimana kalau bini kita telentang? Ya jangan pergi mancing, itu bini lagi pengen. Bagaimana kalau bini kita tengkurap? Itu ciri-ciri bini dicolek orang mau. Siapa orang wadonnya yang lakinya pengen, orang mau, dosa gede. Orang wadon mah jangan nunggu lakinya minta, tawarin. Bang, mau sarang burung kokok beluk ora? Ngapa
Kenapa orang wadon nawarin? Takut dosa gede. Bu, saya ngomong begini serius nih. Woi, roman-romannya tak apa-apa. Ngapa masalahnya? Mohon maaf, saya sering bawa jamaah umroh, jamaah haji. Ada jamaah hampir nggak bisa umroh. Kenapa? Begitu datang ke Mekah, ternyata keluar darah haid. Orang berhenti sampai mau pulang. Saya tarik dia, nenek-nenek itu. Kemudian saya ngomong sama ibu-ibu tadi, Bu, lihat Ka'bah dari luar. Minta kepada Allah, ya Allah, darahku yang keluar ini dosaku. Saya tanya kemudian, Ibu, kalau laki pengen suka nolak orang sering. Ngapa emangnya? Habis mandinya kan malas Pak Ustadz. Ya. Hati-hati ibu. Satu kali menolak sang suami di saat itu dosa besar. Pak, biasa banget kalau panggil-panggil diem pada. Satu kali memandang perempuan lain, satu kali nadratu ila mar'atil ajnabiyah minal kabair, kata Rasul. Memandang satu wajah perempuan satu kali itu termasuk dosa besar. Sekarang pertanyaannya, dosa besar itu apa beratnya? Apa bahayanya? Kata Rasulullah, satu kali kita melaksanakan dosa besar, Allah rontokkan amalnya 70 tahun. 70 tahun angus gara-gara dosa besar atu. Ki masih ada bayi mata genit. Kira-kira kalau melihat hadis ini kita banyak dosa ora? Banyak banget. Apalagi nenek-nenek udah keriput, epek-epek, lihat yang ganteng masih begini be. Kalau bakal laki gua mah siapa yang mau nenek-nenek? Subhanallah. Kenapa? Satu kali memandang yang tidak halal, dosa besar, merontokkan amal 70 tahun. Kalau kita mati kondisi seperti ini, kira-kira amal apa yang akan kita bawa pulang? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ketika jadi bangkai udah gak bisa beramal lagi, sedangkan amalnya disia-siakan dengan maksiat. Cuman hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ngajarin kita kalimat la ilaha. Satu kali mengucapkan la ilaha illallah, Allah rontokkan 4.000 dosa besar. Hebat Allah itu. Andaikan satu kali la ilaha illallah, satu dosa besar yang rontok, pasti setiap hari ngikut tahlilan mulu. Iya enggak? Karena atu doang. Tapi hebatnya Allah, Allah maha adil, Allah maha penyayang. Ketika kalimat la ilaha illallah itu dibaca, nggak tanggung-tanggung yang Allah rontokkan 4.000 dosa besar.
Kemudian Bapak Ibu, nih yang tahlil nih, demen tahlil semua di sini kan? Ada Rasulullah ditanya, Rasul ditanya nih, ya Rasul, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau orang yang baca la ilaha illallah itu enggak punya dosa besar? Maka Rasul mengatakan, qala yaghfiru li ahli, Allah ampuni keluarganya. Laki yang pergi tahlil, laki yang pergi tahlil, laki pergi tahlil baca la ilaha illallah, laki dirontokin dosanya, habis dosa laki baru bininya diampuni Allah. Ibu dapat ampunan Allah dari laki tahlil. Makanya gebah laki suruh tahlil. Ngapa? Manfaatnya buat bininya, buat anak-anaknya. Anak-anaknya akan diampuni Allah lantaran sang suami membaca la ilaha illallah. Karena apa? Karena satu kali baca la ilaha illallah, Allah rontokkan dosa-dosa besarnya 4.000, dosa besarnya hilang. Istrinya Allah ampuni, anaknya Allah ampuni. Sahabat bertanya kepada Rasul kemudian, ya Rasul, bagaimana kalau anak bininya udah diampuni semua oleh Allah? Karena bawel bininya, kita tahlil bang, tahlil, ya enggak? Apa kata Rasulullah? Walijironihi, dan bagi tetangganya. Tuh, tetangganya dapat ampunan Allah lantaran ada orang sekitar orang itu, sekitar rumah itu, ada orang yang baca la ilaha. Hebat ora? Hebat ora? Bagaimana kok bisa seperti ini? Inilah hebatnya kalimat Allah yang muncul di mulut kita. Itu gak sembarangan, itu nikmat besar. Makanya saya bilang, tarik nafasnya, teriak Allah, Allah, lepas, baru kita sadar mulut kita digerakkan Allah untuk mengucapkan kalimat itu. Itu kalimat mulia. Makanya karena kalimat mulia keluar dari mulut kita, maka hati-hati Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berani mengucapkan kalimat Allah orang punya wudu. Bu, bukankah yang hebat itu Allah? Hebatnya Allah meluangkan waktunya untuk kita, memberikan kesempatan untuk kita, lidah kita bisa mengucapkan Allah. Maka kemudian Rasul selalu punya wudu. Pernah terjadi Rasulullah habis buang air belum wudu, ada sahabat mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasul. Rasul nggak jawab karena beradab sama Allah. Wudu dulu baru waalaikumsalam. Makanya pantas kalau ada orang yang lagi haid nggak boleh megang Quran. Ngapa? Itu firman Allah. Karena itu firman Allah yang suci. Para sahabat ketika bawa Quran, ada sahabat satu bawa Quran, karena zaman dulu kan Qurannya satu doang. Quran dibawa, sahabat pada bangun semua. Karena ada firman Allah yang dibawa. Sangat-sangat memuliakan firman Allah sahabat saat itu. Lihat Rasulullah, Rasul nggak pernah berani ketika bangun tidur nggak gosok gigi. Kenapa? Mulut itu akan mengucapkan kalimat Allah yang mulia. Lihat Rasulullah ketika giginya mulai menguning, gosok gigi lagi. Lihat Rasulullah ketika mau sholat, beliau gosok gigi dulu. Kenapa? Di dalam sholat ada kalimat Allah yang kita baca banyak banget, diawali dengan takbir Allahu Akbar. Makanya hati-hati ketika kita mengucapkan kalimat Allah, mulut kita kotor. Karena itu menjadikan kalimat Allah yang kita ucapkan terkotori dengan mulut kita. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah, lihat Pak, pentingnya Allah,
pentingnya memuliakan Allah. Dalam hadis Nabi dikatakan, 1 kali sholat dengan siwak lebih baik dibandingkan dengan 70 kali sholat tanpa siwak. Makanya bukan beli siwak, pakai siwak. 1 kali sholat dengan siwak nilainya jauh lebih baik dibandingkan 70 kali sholat tanpa siwak. Pak, kenapa? Karena orang yang mau sholat siwakan dulu, orang yang mau baca Quran siwakan dulu, itulah orang yang menghargai Allah. Ini ngomong gitu, Allahu Akbar, kata Allah, buset ini bocah bau jigong. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dari sini hadirin, mohon maaf ini, kapankah kita mendapatkan kemuliaan Allah? Kalau kita betul-betul memperjuangkan bagaimana memuliakan Allah, bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang baca Allahu Akbar, perang sama saudara, gara-gara bagi warisan orang beres. Jihad, Allahu Akbar, perang sama saudara. Itu mendustai kalimat Allah. Ya, yang saya sebel, lagi tahlil ada yang kentut diem baik. Kan orang sopan sama Allah, mulutnya baca la ilaha illallah, pantatnya bolong, harusnya keluar wudu dulu, karena dia malu kalimat Allah yang keluar dari mulutnya tercemari dengan kentutnya. Ada di sini ada. Yang saya kesel kadang-kadang emak-emak lagi bawa tasbih lawer, lagi zikir, cakep sih zikir emang, cuman serangan kentut. Bawa tasbih itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Bu, ngapa masalahnya? Nih, pengen tahu? Lihat. Bu, praktekin ilmu ini. Hadirkan Allah saat kita masuk rumah kita. Muliakan Allah saat kita masuk rumah kita. Kenapa? Mari kita lihat. Ada 3 manusia, kata Rasulullah, yang dijamin oleh Allah. Siapa 3 manusia itu? 1, orang yang jihad di medan perang, dia mati di medan perang, atau dia pulang bawa pahala jihad. 1, sanggup orang jihad sampai mati? Hah? Takut ya? Orang nyanggup kan? Udah. Yang 2, pergi ke masjid. Dia mati di masjid. Berani? Ayo silakan duluan. Atau kalau nggak mati, pulang bawa pahala jamaah. Amin. Amin. Pokoknya hati-hati. Kalau pergi ke masjid atas nama Allah. Jangan atas nama nggak enak sama Ustadz. Kagak enak kita nanti kupon siapa yang nerima ono. Malu, jangan malu manusia, malu kepada Allah Subhanahu. Makanya Nabi Muhammad kalau mau ke masjid itu ngomong sama Allah saat buka pintu itu, Allahumma inni atawajjahu ilaika ya Allah, la sum'ata wa la riya'a wa la ujuba wa la kibriya. Ya Allah, aku akan menuju engkau. Ingat-ingat Pak nih, karena mohon maaf, bapak ibu ke masjid itu jihad.
Karena itu termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, jangan mikirin ntar sarapan ya. Dijamin Allah sarapannya. Aminnya kayaknya kayak orang percaya pisan. Saya nggak minta susu aja ada ya. Bukannya dijamin Allah. Berapa ini yang keberapa? Yang kedua. Lihat yang ketiga. Ternyata yang ketiga masuk rumah. Masuk rumahnya bagaimana? Masya Allah. Di dalam kitab Al-Adhkar, Syekh Nawawi Ad-Dimashqi mencantumkan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang masuk rumah, sebelum masuk rumah dia ngomong sama Allah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbana tawakkalna. Apal panjangan katanya ya. Udah nanti minta Muhammad Nopal doanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu tempat masuk yang paling bagus, tempat keluar yang paling bagus. Dengan namamu aku bisa masuk ya Allah. Dengan namamu aku bisa keluar. Dan atas namamu kami bertawakal. Dan hanya kepada engkau kami bertawakal wahai Tuhanku. Orang yang ketika masuk rumah dia besarkan Allah. Dia percaya rumah itu hadiah dari Allah. Dia bisa punya rumah karena Allah. Makanya kemudian dia besarkan Allahnya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbana tawakkalna. Maka orang yang mengucapkan itu sebelum masuk rumah, kemudian dia mengucapkan salam sama keluarganya, assalamualaikum, maka orang yang ketiga ini punya pahala seperti orang yang jihad dan orang yang pergi ke masjid. Kenapa masuk rumah punya pahala jihad? Karena satu, ada nama Allah yang dia besarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus Allah yang besar, kita kecil. Harus Allah yang pinter, kita bodoh. Jangan sekali-kali kita mengatakan aku bisa. Bisa aku karena dibisakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerti karena dingertikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tadi saya baca doa, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, kendaraannya hebat. Karpet. Karpet dipukul sama Nabi Sulaiman. Wih, pergi. Jalan. Awas nenek-nenek jangan pakai pukul karpet, takut terbang. Ceritanya dalam kitab diterangkan, begitu karpetnya ngelipet, dipukul, buka. Kemudian Nabi Sulaiman ngomong di hatinya, tuh karpet, nurut sama gua. Itu hebatnya Allah perintahkan si karpet untuk bicara kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman. Karpet, ngomong kau. Hei Sulaiman, aku kau pukul kemudian membuka. Bukan aku nurut sama engkau, tapi aku ketika kau pukul, aku diperintah Allah untuk membawamu Sulaiman. Bukan karena kau hebat, tapi Allah yang hebat. Nabi Sulaiman nangis. Makanya ketika kita naik kendaraan, mohon maaf, ketika kita berpacu 120, 150, 170 kecepatan tinggi, bukan karena mobil kita hebat, tapi Allah yang hebat. Makanya ketika kita naik kendaraan, doa kita kepada Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang menjalankan kendaraan ini untukku. Pahalanya besar. Kenapa? Karena membesarkan Allah Subhanahu ta'ala.
kelihatannya naik kendaraan gak ada pahala, pahalanya luar biasa. Masuk rumah kelihatannya gak ada pahala, pahalanya besar. Kenapa? Membesarkan Allah. Yang salah adalah kita masuk rumah tidak dianggap punya pahala, sehingga kita masuk rumah bablas baik. Apalagi nenek-nenek. Nah, nenek-nenek itu kan beser. Tahu beser? Pulang ngaji mau kencing di masjid, di WC masjid orang enak. Dia pergi pulang buru-buru. Assalamualaikum ora apa ora menyincing hilang pahala besarnya karena dia melupakan Allah Subhanahu. Lihat, oh ganteng ora? Jangan dilihat gantengnya. Saya mau nerangin bukan gantengnya sebenarnya, baju. Nih, mohon maaf saya tanya, ibu-ibu punya baju banyak ora? Itu banyak juga kalau mau masjid mau ngadain acara lelang baju-baju bekas, dicari kagak ada yang jelek, bagus semua, mau disumbangin sayang bagus. Begitu mau kondangan nyari yang bagus susah, jelek semua. Betul nggak? Itu karena pelitnya kita itu. Ada di sini ada orangnya. Bu, ibu make baju baru. Kata Nabi, siapa orangnya yang ketika make baju baru kemudian dia ngomong sama Allah, ya Allah, terima kasih kau telah tutupi auratku. Ya Allah, terima kasih kau telah hiasi badanku dengan baju ini. Ngomong gitu doang bisa, Bu? Coba, ya Allah, ya Allah, terima kasih kau telah menutupi auratku. Ya Allah, terima kasih kau telah menghiasi badanku. Itu doa ketika pakai baju baru. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Kenapa? Make baju doang, dosa-dosa yang lalu Allah ampuni. Lihat tadi, karena dia di saat pakai baju melibatkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mah begitu pakai baju pantat dikacain, cakep juga ya. Bu, ibu secantik-cantiknya ibu, mohon maaf, kalau Allah tidak kasih pakaian, silakan ibu jalan kemana-mana, pasti dikata orang gila. Betul nggak? Wong edan. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita lihat hadis ghufira lahu. Satu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa orangnya yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhtisab kepada Allah, maka Allah ampuni dosa yang lalu. Mari lihat hadis qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Di sini ada qiyamul lail kan? Itu hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang yang qiyamul lail itu dianggap orang-orang yang dirontokkan dosanya, dosa-dosa yang lalu. Lihat hadis masalah tawaf, man tofa bil baiti khamsina marrah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orangnya yang tawaf di Ka'bah 50 kali 7, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang lalu. Lihat satu hadis masalah tawaf. 2 puasa, 3 qiyamul lail. Dibandingkan dengan pakai baju, lebih gampang ngamalin pakai baju. Cuman sayang, pakai bajunya nggak pernah ada Allah, hilang pahala segitu hebatnya. Itulah hebatnya melibatkan Allah. Masya Allah, luar biasa.
kita semakin kenal Allah, semakin memuliakan Allah, Allah lipat gandakan pahala kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya lihat Bapak Ibu, siapa orangnya yang ketika awal bicara dia ucapkan la ilaha illallah, akhir bicara dia baca la ilaha illallah, maka kalaupun dia hidup 1000 tahun, kemudian dia mengerjakan dosa 1000 dosa, maka kalau dia mati, 1 dosa pun tidak dipertanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat suka dengan kalimat la ilaha. Makanya ketika kita mati, mudah-mudahan lidah kita, akhir kalimat yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Hidup kita walaupun dosanya banyak, Allah nggak tanya sedikit pun dosa kita. Amin. Amin. Subhanallah. Maka di akhir taklim ini, mari banyakin nyebut kalimat Allah. Mau pakai baju, libatkan Allah. Mau masuk kamar, libatkan Allah. Nabi Muhammad ketika masuk kamar selalu baca ayat kursi. Beda sama orang Pondok Jaya, ada jin baru baca ayat kursi. Allahullah, ada itu apa namanya? Ada kuntilanak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Pen kuntilanak yang ngomong. Dikit-dikit ayat kursi. Gue juga bisa. Ya. Subhanallah. Kelihatannya ayat kursi buat ngusir jin doang. Padahal subhanallah, masuk kamar dengan membaca ayat kursi, itulah melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Muhammad ketika mau tidur Pak, naik tempat tidur menghadap kiblat, Rasulullah SAW baca kulhu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Usapin ke badan. Dengan fadilah ayat Quran itu, Allah sehatkan Bapak Ibu ketika bangun tidur. Kenapa? Karena Allah suka dengan kalimat-kalimat thayyibah itu. Artinya kesimpulannya Bapak Ibu, aktiflah ikut zikir untuk menyebut kalimat Allah. Di rumah dilatih la ilaha illallah. Kemudian praktekkan hormati Allah. Sebelum menyebut nama Allah punya wudhu. Jangan sekali-kali lidah yang menyebutkan kalimat Allah bau, karena itu menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mau baca Quran gak sewakan, karena itu kotor mulut kita. Kasihan kalimat Allahnya tercemari dengan mulut kita. Apalagi aki-aki, kalau udah ada Allahnya jangan bohong, jangan gibah. Ngerti gibah? Ngerti gibah? Menggunjing orang. Kenapa? Karena menggibah itu sama saja makan bangkai temannya sendiri. Ilokkan kalimat Allah. Yang di mulut kita mengucapkan kalimat itu, kemudian dibumbui dengan makan bangkai. Ketika kita menjaga kalimat Allah dan kita nggak mau bohong, nggak mau ghibah, kita hormati kalimat Allah itu. Itulah ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu. Setuju? 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 Berani? Siap? Berani? Siap? Siap? Jadi besok pulang ngaji, ora boleh menggibah ustad,
Orangnya mah kecil, suaranya gede, itu madangnya banyak kali ya. Ya, subhanallah. Karena menggibah itu orang boleh. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi subhanallah. Tapi semut di ujung seberang lautan kelihatan. Apa lagunya? Udah dah, nyanyi baik pengennya. Artinya hadirin, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita jadi orang Islam yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rawat kalimat itu baik-baik. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mati husnul khatimah, yang akhir hayat kita mengucapkan la ilaha. Amin Allahumma ya Rabbal. Sudah 1 jam saya bicara. 6:30 sarapan sudah menanti, perut pun sudah mulai keroncongan. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Mari kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Ya Allah, yang punya ilmu hanya Engkau. Ya Allah, Kau yang mampu menjadikan kami paham. Ya Allah, bimbing kami untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Hunjamkan ilmu la ilallah di hati kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma irham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya Rabbal alamin. Allahumma ghfir ummat Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya Rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana futuhal arifina was salihin. Ij'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina wa liman hadara fi hadzal masjid min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.